Kita siapkan panci, kemudian masukkan 300 gram gula merah. Ini gula merahnya sudah aku potong kecil-kecil supaya nanti lebih mudah larut. Tambahkan setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan yang sudah disimpul, dan 400 ml air. Selanjutnya ini direbus sampai gulanya larut dan mendidih. Ini sudah mendidih tapi gulanya belum larut. Kita biarkan dulu sampai gulanya semuanya larut. Agak dikecilkan apinya. Maaf ya bun, ada suara anak-anak lagi main. Nah, kalau sudah larut semua seperti ini, matikan apinya. Kemudian biarkan larutan air gulanya sampai dingin. Kalau air gulanya sudah dingin, sekarang kita siapkan lagi panci. Kemudian masukkan 2 saset agar-agar bening atau tanpa warna. Masing-masing beratnya 7 gram, jadi total 14 gram. Kemudian 2 saset santan instan, masing-masing beratnya 65 ml. 60 gram kental manis atau setara dengan 2 saset. Dan 2 butir telur, ini dikocok lepas seperti ini. Baru kita campurkan semuanya. Selanjutnya tambahkan 800 ml air. Dan terakhir masukkan air gula yang tadi udah dimasak dan udah dingin. Disaring seperti ini supaya nggak ada kotoran-kotorannya ya. Selanjutnya ini diaduk terlebih dahulu sampai tercampur. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Oh iya, ternyata tadi aku enggak on cam. Aku tambahkan 1 sendok teh vanili bubuk atau bisa juga pakai pasta vanila supaya enggak amis ya bun. Selanjutnya ini akan aku masak pakai api sedang aja sampai mendidih. Kalau misalnya mau lumutnya besar-besar, ini jangan terlalu sering diaduk, cukup 1-2 kali aja diaduknya. Tapi kalau mau lumutnya kecil-kecil, boleh lebih sering lagi ngaduknya ya bun. Nah, ini kita biarkan saja, tidak perlu diaduk dulu. Seperti ini udah mulai mendidih ya. Apinya agak dikecilkan. Ini kita biarkan dulu sampai lumutnya terbentuk. Kalau misalnya mau kecil-kecil lumutnya boleh sambil diaduk ya. Ini aku mau buat lumutnya agak besar-besaran dikit ya. Kelihatan ya proses pembentukan lumutnya seperti ini. Ini videonya nggak aku skip ya. Kelihatan ya lumutnya udah mulai ngebentuk tuh di bagian tengah, agak dikecilkan. Nah, diaduk pelan-pelan aja. Ini belum semuanya terbentuk ya, baru sebagian. Apinya segitu ya, tuh sedang cenderung kecil. Udah mendidih banget seperti ini. Lumutnya juga udah terbentuk ya, tuh besar-besar. Sekarang matikan apinya. Ini mau aku aduk ini aja supaya buihnya hilang. Jadi pelan-pelan aja ya bun ngaduknya kayak gini.
Kalau diaduk pakai balon whisk nanti malah jadi pecah-pecah dan jadi kecil-kecil ya lumutnya. Jadi aku aduk pakai ini pelan-pelan aja karena lumutnya udah terbentuk, untuk menghilangkan buih-buih yang ada di permukaan. Dan salah satu kuncinya supaya nanti hasil lumutnya bisa full lumut di dalam loyangnya, jadi nggak terpisah antara air gula dan juga lumutnya. Kita biarkan dulu puding lumut ini sampai dingin, baru dimasukkan ke dalam loyang. Jadi dibiarkan sampai dingin suhu ruang ya bun, jangan panas-panas seperti ini, karena kalau panas-panas kita tuangkan ke dalam loyang nanti jadinya akan jadi 2 lapisan. Kalau puding lumut gula merahnya sudah dingin suhu ruang seperti ini, sama sekali tidak ada uap panasnya. Ini masih agak hangat ya bun, tapi hangat-hangat kuku gitu. Ini udah bisa kita tuangkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya aku pakai loyang tulban ukuran 20 cm, sudah aku basahi dengan air matang supaya nanti pudingnya nggak lengket dan lebih mudah dikeluarkan dari dalam loyang. Puding lumutnya nanti. Selanjutnya bisa dirata-ratakan pakai sumpit seperti ini. Kemudian puding lumut ini akan aku biarkan sampai padat. Puding lumutnya udah betul-betul mengeras dan padat. Sekarang mau kita keluarkan dari dalam cetakan. Ditekan-tekan dulu di bagian pinggirnya seperti ini. Udah, sekarang kita selipkan tusuk gigi di salah satu sisinya supaya ada rongga udara. Baru kita keluarkan dari dalam loyang atau cetakan. Masya Allah, cantik banget. Lidinya tinggal kita pisahkan. Sekarang pudingnya kita potong-potong. Ini padat tapi lembut banget. Tuh, full banget lumutnya kayak gini. Anti gagal, padat, lembut. Kita cicip ya, bismillah. Nggak amis sama sekali, manisnya juga pas banget. Apalagi ini tadi udah aku masukin ke kulkas, seger, super seger banget. Pertama kita siapkan dulu blender, kemudian masukkan 2 saset agar-agar bening, masing-masing beratnya 7 gram. Jadi total aku pakai 14 gram. Tambahkan 100 gram gula pasir, 3 sendok makan coklat bubuk. Untuk coklat yang ini aku pakai mereknya yang Winmolen, yang kemasannya warna merah, ada di minimarket ya bun. 1/4 sendok teh garam. Kemudian 1 sendok teh pasta vanila, aku pakainya yang kayak gini ya. Tambahkan 4 lembar roti tawar, digunting-gunting kayak gini aja. Kemudian 1 liter air. Ini nggak aku masukin semua 1 liter karena takut malah blubok-blubok ya. Selanjutnya ini akan aku blender sampai halus. Seperti ini sudah cukup halus. Nah, sudah halus seperti ini ya. Sekarang kita tuangkan semua bahan-bahan yang udah di blender ke dalam panci. Lalu ini dibilas pakai sisa air tadi ya. Nah, jadi airnya semua kita pakai 1000 ml. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai hangat terlebih dahulu.
Kalau ada yang nanya, boleh nggak untuk airnya diganti susu UHT full cream? Tentu saja boleh banget, pasti rasanya lebih enak lagi. Ini aku pakai air supaya lebih ekonomis, tapi rasanya tetap enak. Nah, kalau hawanya sudah hangat seperti ini, selanjutnya kita masukkan 2 butir kuning telur, diaduk-aduk seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita ambil airnya yang masih hangat. Kita aduk-aduk seperti ini. Baru kemudian kita tuangkan semuanya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau uap panasnya udah mulai keluar, kita udah bisa masukkan kuning telurnya. Supaya nggak amis, dan yang pasti salah satu jangan di skip untuk pasta vanilanya ya, atau vanili bubuk. Diaduk lagi, dimasak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih dan meletup-meletup seperti ini, matikan apinya. Kemudian tambahkan 100 gram coklat batang yang sudah dipotong kecil-kecil. Lalu ini diaduk sampai coklat batangnya larut. Kalau ada yang bertanya kenapa coklat batangnya dimasukkan di akhir, ini untuk mempertahankan tekstur dari coklatnya supaya tetap lembut dan juga tidak menggumpal ya. Nah, kalau coklat batangnya sudah betul-betul larut, uap panasnya juga sudah berkurang karena diaduk-aduk terus. Sekarang udah kita bisa tuangkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya aku pakai loyang Tulban dengan ukuran 20 cm. Sekarang kita tuang puding coklatnya ke dalam loyang. Untuk loyangnya ini sudah aku basahi dengan air matang ya, supaya nanti pudingnya nggak lengket, jadi lebih mudah dikeluarkan dari dalam loyang. Setelah dituang ke dalam loyang, ini diaduk, diratakan menggunakan lidi seperti ini. Kemudian agak dihentakkan sedikit. Lanjut, biarkan puding sampai betul-betul set dan padat di suhu ruang. Puding browniesnya udah betul-betul set. Tapi memang gini ya bun, aku setiap bikin puding brownies tuh, kalau misalnya udah dingin dan udah padat, kenapa jadi meletek-meletek gini? Ada yang tahu? Terus ada nggak caranya supaya nggak meletek di bagian permukaannya? Sekarang kita renggangkan dulu bagian permukaannya. Bisa disisiri juga pakai pisau ya. Sekarang salah satu sisinya kita selipkan tusuk gigi seperti ini supaya ada rongga udara, baru kita keluarkan dari dalam cetakan. Wow, tuh secakep ini ya bun, Masya Allah, cakep banget ya. Terus di permukaannya bisa kita taburi pakai coklat bubuk seperti ini. Lanjut, sekarang pudingnya kita potong. Masya Allah, ini lembut banget. Hasilnya kayak gini, tuh kelihatan ya padat. Tapi ini lembut banget. Nah, pasti potong ini lembutnya, Masya Allah. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Super lembut, nyoklat. Manisnya pas, walaupun nggak pakai UHT full cream. Tapi ini beneran enak banget.
Siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset agar-agar plain tanpa warna, tanpa rasa. Beratnya 7 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera, boleh dikurangi atau ditambah ya. Dan 600 ml susu UHT full cream. Untuk merek aku pakai yang ini karena menurutku ini paling enak untuk dibikin puding. Ini pakai 600 ml seperti ini ya. Kemudian aduk sampai semua bahan-bahan larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal dan mengendap di dasar panci. Dan setelah tercampur seperti ini, sekarang lanjut kita masak puding susunya sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau kita masak puding seperti ini, pastikan masaknya harus benar-benar sampai mendidih supaya nanti pudingnya nggak mudah berair dan juga nggak mudah basi ya bun. Terus untuk wokpen yang aku pakai ini dari Premier, motif 3D honeycomb, ini anti lengket, stainless 316. Wokpennya serbaguna banget, bisa untuk masak sayur, bisa untuk ngegoreng, yang pasti udah anti lengket. Kalau sudah mendidih seperti ini, langsung saja matikan apinya. Kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang. Ini aku sisihkan sebentar ya. Sekarang kita siapkan 10 keping Oreo. Bisa pakai Goryo juga ya. Nah, kemudian ini dihancur-hancurkan seperti ini. Buat kepingan-kepingan. Nah, ini uapnya kan udah agak berkurang. Kita langsung campurkan Oreonya seperti ini. Nah, itu udah kecampur ya. Untuk loyangnya aku pakai loyang dengan diameter 19 cm, kemudian tingginya 7 cm ya. Loyangnya ini sudah aku basahi dengan air matang supaya nanti pudingnya nggak lengket. Sekarang langsung aja kita tuangkan puding Oreo susunya ke dalam loyang. Setelah kita tuangkan ke dalam loyang, selanjutnya ini kita biarkan dulu sampai setengah set. Sekarang kita akan buat puding kopinya. Aku pakai 1 saset Nutrijel kopi. Ini beratnya 20 gram. Nah, untuk Nutrijel kopi ini di belakangnya ada bubuk kopi seperti ini. Ini kita pakai juga ya. Tuh. Masukkan semuanya bubuk kopinya. Tenang aja, bubuk kopinya ini nggak ada ampasnya ya bun. Terus supaya nggak mudah berair, kita tambahkan setengah saset aja agar-agar bening. Kurang lebih beratnya 3,5 gram ya, karena ini totalnya ada 7 gram. Lalu 7 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Selanjutnya ini diaduk dulu supaya Nutrijelnya tidak bergumpal. Nah, setelah tercampur seperti ini, baru tambahkan 600 ml susu UHT full cream. Ini tadi yang sisa 400 ml, aku tambahkan 200 ml air ya. Selanjutnya ini diaduk. Kita pastikan dulu tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Sekarang kita masak sampai mendidih sambil terus diaduk seperti ini. Untuk lapisan yang kedua ini tidak harus pakai Nutrijel kopi ya bun, bisa pakai agar bening saja, kemudian ditambahkan bubuk minuman seperti coklatos ataupun bubuk coklat dan lain-lain ya. Jadi tidak harus pakai Nutrijel yang rasa kopi seperti ini.
Nah, setelah benar-benar mendidih seperti ini, sekarang kita matikan apinya. Aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya agak berkurang ya. Nah, ini tadi puding Oreo-nya, karena tadi aku tinggalin ada urusan ya bun sebentar, jadi bener-bener udah padat banget. Nah, supaya nanti lapisannya nggak terlepas dan menempel sempurna, kita akan tusuk-tusuk dulu permukaannya pakai garpu kayak gini. Tuh, kita tusuk-tusuk secara merata di permukaannya supaya nanti bisa menempel sempurna ya, jadi nggak terlepas. Nah, kalau udah rata, gini ditusuk-tusuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas banget ya, ini penuh banget. Selanjutnya, biarkan sampai betul-betul padat dan dingin dulu di suhu ruang. Baru nanti kita masukkan ke kulkas, karena ini dimakan dingin akan lebih enak. Pudingnya sudah betul-betul padat. Sekarang kita renggangkan bagian pinggir-pinggirnya seperti ini supaya lebih mudah mengeluarkannya dari dalam cetakan. Sekarang kita akan keluarkan ya. Masya Allah, ini cakep banget ya kayak gini. Gak ditekan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, cakep banget guys. Sekarang pudingnya mau langsung kita potong-potong. Bismillah. Ini udah aku potong-potong dan aku letakkan di piring ya bun. Sekarang kita cobain pudingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perpaduan dua puding ini tuh bener-bener mantep banget rasanya. Puding Oreo susunya super creamy banget. Terus puding kopinya juga kenyal, padat, enak banget. Kalau teman-teman lihat, ini ada bagian-bagian yang kurang rapat lapisannya. Ini tadi karena udah terlanjur padat banget dan aku waktu nusuk-nusuk pakai garpunya itu kurang rapet ya tusuk. Jadi harus lebih banyak lagi dan agak rapat aja kalau misalnya udah terlanjur bebeku supaya benar-benar menempel sempurna. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel coklat kemasan kecil. Ini masing-masing beratnya 12 gram, jadi total 24 gram. 70 gram gula pasir. Aduk sampai tercampur supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Dan kalau sudah tercampur seperti ini, kemudian tambahkan 500 ml air. Aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci dan bahan-bahan yang bergumpal. Selanjutnya, ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Harus sampai mendidih ya bun, supaya nanti pudingnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini hilang. Nah, seperti ini udah cukup ya. Jeli coklat ke dalam cetakan atau loyang. Lalu ini dibiarkan sampai betul-betul padat. Lanjut, siapkan kembali panci, masukkan 2 saset agar-agar bening, masing-masing beratnya 7 gram, jadi total 14 gram. Tambahkan 225 gram gula pasir atau sesuai selera, boleh dikurangi atau ditambah. 1/4 sendok teh garam, 4 sendok teh pasta vanila atau bisa juga pakai vanili bubuk, 600 ml air, dan 1 liter susu UHT full cream. Kalau misalnya mau di mix separuh susu UHT dan separuh air, boleh banget ya bun. Selanjutnya ini diaduk sampai betul-betul larut. Oh ya bun, aku bikin puding susu ini saat puding coklatnya sudah mulai setengah set ya. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci dan bahan-bahan yang bergumpal. Selanjutnya ini akan aku masak pakai api sedang aja sambil terus diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih. Dan pastikan ini harus terus diaduk supaya nggak ada bahan-bahan yang mengendap dan bergumpal. Kemudian
supaya nggak pecah ya bun, karena ini pakai susu. Jadi harus terus diaduk seperti ini supaya nggak pecah adonan, karena kalau pecah adonannya bisa menyebabkan pudingnya rasanya berubah dan juga teksturnya berubah ya. Nah, setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan apinya ya bun. Jadi kalau udah mau mendidih, apinya agak dikecilkan sedikit. Terus kelihatan ya, mendidih seperti ini. Langsung aja matikan. Kemudian ambil 600 ml puding susunya. Ini kita pisahkan dulu. 600 ml seperti ini. Selanjutnya, kemudian sisa yang masih ada di panci, tambahkan 2 saset kopi instan. Aku pakai Torabika yang cappuccino. Ini satu sasetnya masing-masing 25 gram, jadi total 50 gram. Kemudian ini diaduk sampai kopinya betul-betul larut. Setelah betul-betul larut seperti ini, selanjutnya ini akan aku biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Sambil menunggu uap panas puding kopinya hilang, untuk jelly coklatnya ini sudah betul-betul padat. Selanjutnya ini mau aku potong jadi 3 bagian seperti ini. Kemudian ini akan aku parut pakai parutan keju yang kayak gini ya bun. Ini udah jadi ya bun. Dan ini untuk puding kopinya, uap panasnya sudah betul-betul hilang ya bun. Masih hangat, tapi dia udah nggak ada lagi uap panasnya. Tuh, nggak ada ya bun uap panasnya. Jadi pastikan uap panasnya harus betul-betul hilang dulu ya. Baru kita campurkan jelly coklatnya. Karena kalau misalnya dimasukkan waktu saat puding kopinya panas-panas, jelly coklatnya justru malah mencair. Kemudian kita langsung aduk sampai tercampur. Jadi tekniknya harus benar ya bun. Jangan sampai masih panas-panas banget langsung dicampur aja jelly coklatnya. Nanti malah jelly coklatnya jadi ikut larut sama puding kopinya ya bun. Nggak ada motif-motifnya. Ini sudah tercampur ya. Untuk loyangnya sudah aku basahi dengan air matang supaya nanti lebih mudah mengeluarkannya dari dalam cetakan. Ukuran 18 x 18 cm x 7 cm ya. Langsung aja tuangkan puding coklat kopinya ke dalam loyang seperti ini. Selanjutnya ini akan aku biarkan sampai setengah set. Kalau puding kopi cincaunya udah setengah set, selanjutnya kita ke puding susu yang tadi disisihkan 600 ml. Ini udah hampir membeku ya bun. Jadi mau aku masak lagi. Tambahkan 50 gram coklat batang. Kemudian ini akan aku masak lagi sampai kembali mendidih dan coklat batangnya betul-betul larut. Setelah kembali mendidih seperti ini, matikan api lalu diaduk-aduk sebentar. Pastikan coklat batangnya betul-betul larut ya. Nah, ini tadi yang ada busa-busa di bagian atasnya, kan ada putih-putih begini bun. Nanti disaring aja ya waktu nuangnya ke dalam cetakan. Untuk puding coklat kopinya ini udah set begini ya bun, tapi masih gelember-gelember. Tapi kalau ditimpa ini nanti akan gampang terlepas kalau langsung ditimpa. Jadi kuncinya ditusuk-tusuk seperti ini dulu pakai garpu atau pakai tusuk gigi secara merata di bagian permukaannya. Ini karena udah terlanjur kayak hampir padat gitu ya bun. Tapi kalau masih setengah set banget, gelember-gelember banget, biasanya bisa langsung ditimpa aja. Kemudian baru dituangkan puding coklatnya, dan ini aku saring pelan-pelan aja ya nuangnya. Untuk buih-buih yang ada di permukaannya bisa dipecahkan. Selanjutnya biarkan sampai betul-betul padat. Puding coklat kopinya udah betul-betul padat ya bun dan dingin. Selanjutnya ini bisa langsung dikeluarkan dari dalam loyang. Aku sisiri dulu bagian pinggirnya seperti ini. Jadi keempat sisinya disisiri semua ya bun. Selanjutnya selipkan tusuk gigi atau tusuk sate di salah satu sisinya supaya ada rongga udara. Langsung aja kita keluarkan dari dalam cetakan. Diangkat, bismillah. Cakep banget. Potong sesuai selera ya bun. Kayak gini. Untuk tebalnya bebas ya bun.
Pudingnya udah aku potong-potong, terus aku tata begini supaya kelihatan ya bun. Nih cakep banget. Terus sekarang mau langsung aku cobain. Bismillah. Tuh, ini ada 2 potong yang aku pisah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita makannya harus berbarengan coklat dan kopi. Ini enak banget bun, lembut. Rasa jelly dicampur dengan kopi, kemudian ada coklatnya. Untuk warna coklatnya, kalau misalnya mau lebih coklat lagi bisa ditambahkan coklat bubuk ya. Untuk bahan-bahannya aku pakai 1 saset agar rasa coklat. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Aduk hingga semua bahan-bahan tercampur. Lalu tambahkan 1 saset kental manis coklat. Satu sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh garam, lalu tambahkan 700 ml susu cair. Ini diaduk-aduk terlebih dahulu ya bun, supaya tepung maizenanya bisa larut. Kalau bahan-bahan udah larut kayak gini, langsung aja masukin semua susu cairnya. Aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian lanjut ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau sudah mulai hangat seperti ini, tambahkan 20 gram coklat batang. Selanjutnya aduk-aduk kembali dan masak sampai benar-benar mendidih. Pastikan juga coklat batangnya larut ya bun, jadi tadi aku potong kecil-kecil dulu supaya lebih mudah larut. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lalu ini diaduk-aduk sampai buih-buih yang ada di permukaan ini hilang dan uap panasnya berkurang. Selanjutnya tuang ke dalam loyang. Loyangnya sudah aku basahi dengan air matang supaya nanti nggak lengket ya bun. Kalau ada gelembung-gelembung kayak gini diambil aja ya bun supaya bagus. Selanjutnya ini akan aku biarkan terlebih dahulu sampai setengah set. Dan puding coklatnya itu udah setengah set ya bun. Sekarang langsung aja kita akan buat untuk puding yang lapisan kedua. Ini aku pakai biskuit gabin kayak gini ya bun. Ini akan aku pakai 10 keping aja ya. Untuk gabinnya bebas ya bun. Terus dipecah-pecahkan seperti ini. Selanjutnya ini disisihkan dahulu. Siapkan lagi panci, masukkan 1 saset agar-agar bening. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. 1 saset kental manis putih. 1/4 sendok teh garam. Secukupnya pasta vanila. Dan 1 sendok makan margarin. Kemudian tuang 700 ml susu cair. Aduk hingga semua bahan-bahan tercampur dan larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih.
Dan setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang. Kalau uap panasnya sudah mulai berkurang, selanjutnya masukkan gabin yang tadi sudah dipotong-potong. Lalu ini diaduk-aduk sampai cairan pudingnya meresap. Nah, seperti ini ya. Ada yang hancur ternyata ya, Bun. Untuk puding coklatnya, kalau sudah terlanjur membeku, ini masih gelembar-gelembar ya, Bun. Tapi kalau misalnya khawatir nggak nempel, nah di permukaannya bisa ditusuk-tusuk dulu pakai garpu kayak gini secara merata, atau bisa juga pakai tusuk sate. Sekarang langsung aja kita akan tuangkan untuk lapisan yang kedua. Supaya gabinnya nggak semuanya ngambang, ini akan aku biarkan terlebih dahulu sampai uap panasnya berkurang, baru dituang lagi. Kalau uap panasnya sudah berkurang, selanjutnya kita tambahkan lagi selanjutnya, biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang terlebih dahulu. Kemudian baru dimasukkan ke dalam kulkas karena ini dimakan dingin lebih enak. Pudingnya udah betul-betul dingin dan set ya, Bun. Selanjutnya ini akan aku keluarkan dari dalam cetakan. Dan ini aku sisiri terlebih dahulu bagian pinggirnya supaya lebih mudah saat mengeluarkannya dari dalam cetakan. Kemudian selipkan tusuk gigi di salah satu sisinya. Ini lanjut langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini mau aku balik dulu sebelum dipotong. Ini mau aku potong-potong. Untuk tebalnya sesuaikan saja ya, Bun. Insya Allah cakep banget. Ini udah aku potong-potong ya, Bun. Kue ini bikinnya itu bener-bener simple banget. Terus ekonomis. Tapi ini Masya Allah cakep banget ya. Cicip rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut, gurih, manis. Enak banget. Enak banget, Bun. Krenyes-krenyes gitu di biskuitnya. Cobain di rumah ya, Bun. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima